Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, for all my students of 12th grade. Okay, we are continue the last material about biography text. Okay, hari ini kita lanjutkan tentang biography text with me Mr. Bagus Ismail. Okay, pada materi yang lalu kita membahas tentang banyak sekali masalah bagaimana kita memahami sebuah teks, tentunya dalam biografi. Okay, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang the biography text lagi, dan kita perhatikan baik-baik. Untuk structure grammar pada yang lalu kita telah ketahui bahwa dalam menulis susunan kalimatnya menggunakan simple past. Maksud simple past adalah yang pertama adalah itu menceritakan kejadian masa lalu, dan dia juga menggunakan kata kerja kedua, dia keterangan waktunya di lampau, dan contohnya seperti berikut. Kalau dilihat dari kalimat tersebut, I worked in Germany in 2000. Jadi kata kerjanya tentu yang digarisbawahi, worked, and then keterangan waktunya adalah in 2000, dan itu adalah bentuk lampau semua. Oke, masih kita lanjutkan reconstructions atau bagaimana cara menyusunnya. Dalam susunan pertama, dalam kalimat positif tentu subjek, kata kerja kedua, objek, dan keterangan waktu. Seperti halnya tadi, nah misalkan kita menggunakan subjeknya adalah bisa he, bisa she, bisa I, bisa you, bisa they, dan bisa nama seorang. Verb to-nya juga kata kerja kedua bisa menggunakan kata kerja dalam bentuk irregular ataupun reguler. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Objek dan keterangan waktu, tentu objek apa yang menjadi penderita ya di sini. Oke, jadi tentukan dengan lebih hati-hati. Oke, selanjutnya bila mana kita menggunakan kata kerja bentuk kedua dan dia bentuknya negatif, maka yang biasanya kita menggunakan do not atau does not, maka di sini do-nya digunakan menjadi did. Bahkan not, terus kata kerja kesatunya adalah verb 2 tadi, dijadikan kata kerja ke-1 kembali. Selanjutnya objek dan keterangan waktu. Kita lanjut. Bagaimana dengan bentuk kalimat tanyanya? Dalam bentuk kalimat tanya kita biasanya menggunakan do you atau does she, begitu ya. Sekarang kita gunakan did semua dengan subjek, kata kerja kesatunya apa tadi yang sebagai kata kerja actionnya, terus objek dan keterangan waktu. Terus bagaimana kalau misalkan kata kerja tersebut bukan action? Tentu kita menggunakan ini at the time, keterangan waktunya ya, terus seperti in ya, dan menggunakan to be kalau tidak menggunakan kata kerja bentuk action. Jadi kalau am atau is jadi was, kalau are jadi were. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Terus seperti yang lalu kita bahas tentang biografi dan recount. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya bedanya apa sih? Recount kan juga menceritakan juga ya bentuk teksnya. Tentu biografi sebenarnya adalah bagian dari recount teks sendiri. Nah, jadi recount itu terbagi-bagi. Yang pertama sebagai personal recount, yang kedua factual recount, imaginative recount, procedural recount, dan yang terakhir adalah literature recount. Personal recount dia seperti bentuknya jurnal harian atau personal letter atau seperti itu ya. Factual report yang kita bahas sekarang ada biografi. Dia menceritakan kejadian yang direkonstruksi ulang dari informasi yang nyata. Imaginatif sudah jelas ya, namanya juga imaginatif. So diimajinasikan dalam maka menginterpretasikan atau menggambarkan segala sesuatu yang bentuknya ceritanya dari kejadian suatu peristiwa. Prosedural berarti menceritakan lebih cenderung ke langkah-langkah yang tertata ya, bentuknya namanya juga bentuk prosedural. Literary itu adalah menceritakan kembali rangkaian peristiwa dengan tujuan untuk menghibur. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anakku sekalian, silakan coba di tas 1 halaman 8. Di situ ada sebuah teks. Coba dibaca baik-baik, dipahami. Nanti di sini silakan diberikan judul sesuai teksnya. Ini judulnya apa kira-kira? Terus orientationnya saya rasa tidak usah menulis ulang kalau udah ada di LKS, berarti tinggal digaris bawahi dan ditandai mana orientationnya, terus mana eventnya, dan mana reorientationnya. Oke, lanjut.
Nah, sekarang kita perhatikan video berikut. Semoga nanti sebagai contoh untuk materi tugas berikutnya tentang sebuah biografi seseorang. Baharuddin Yusuf Habibi, known as B.J. Habibi, was born on June 25, 1936. He was the third president of the Republic of Indonesia, 1998 to 1999. Habibi was born in Pare, South Sulawesi Province to Alwi Abdul Jalil Habibi and Atuti Marani Puspa Wardajo. His father was an agriculturist from Gorontalo of Bugis descent, and his mother was a Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. When he was 14 years old, Habibi's father died. Following his father's death, Habibi continued his studies in Jakarta, and then in 1955 moved to Germany. In 1960, Habibi received a degree in engineering in Germany, giving him the title Diplom Ingenieur. He remained in Germany as a research assistant under Hans Ebner at the Lerstellund Institute for Laspa, AOETH, to conduct research for his doctoral degree. Habibi did accept a position with Messerschmitt Boko Blohm in Hamburg. There, he developed theories on thermodynamics, construction, and aerodynamics known as the Habibi factor, Habibi theorem, and Habibi method, respectively. He worked for Messerschmitt on the development of the Airbus A300B aircraft. In 1974, he was promoted to vice president of the company. In 1974, Suharto requested Habibi to return to Indonesia as part of Suharto's drive to develop the country. Habibi initially served as a special assistant to Ibnu Sudarmo, the CEO of the state oil company Pertamina. 2 years later, in 1976, Habibi was made Chief Executive Officer of the new state-owned enterprise Industri Pesawat Nusantara IPTN. In 1978, he was appointed as Minister of Research and Technology. Habibi was elected as Vice President in March 1998. On 21st May 1998, Suharto publicly announced his resignation, and Habibi was immediately sworn in as president. Habibi's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of Suharto's presidency. Since relinquishing the presidency, Habibi has spent more time in Germany than in Indonesia. However, he has also been active as a presidential advisor during Susilo Bambang Yudhoyono's presidency. In September 2006, he released a book called Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Decisive Moments, Indonesia's Long Road Towards Democracy. The book recalls the events of May 1998. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. I hope that you're enjoying this material. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Goodbye.